Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir di channel saya ini. Kali ini saya sedang berada di kebun durian, tapi di kebun durian ini disisip tanaman manggis. Nah, bisa ditengok kan? Jadi ada pula di sini tanaman karet. Nah, jadi 3 jenis ini di kawan-kawan. Nah, itu durian, ini manggis, ini pohon karet. Jadi ini kebun keluarga saya. Saya sekarang lagi di Sumatera Barat, tidak sedang di rumah. Jadi kepada kawan-kawan yang menanam durian di lahan yang rata atau di dataran rendah, maka saya sarankan bikinlah busuk, atau nanti jika tidak dibikin busuk kan, usahakan gali parit di sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita nampak nih. Parit itu kawan-kawan sampai ke depan sana tuh. Tujuannya agar nanti akar durian itu tidak membusuk jika terjadi banjir. Jika nanti akarnya itu sering terendam banjir kan kawan, itulah itu penyebabnya menguning itu. Penyebab daun menguning itu. Jadi nanti kalau saran saya, daun menguning pada tanaman durian itu jangan diobati dengan pupuk ini, pupuk itu, dikasih nutrisi ini, nutrisi itu. Itu semuanya berawal dari akar kan kawan. Jadi saya bilang lagi, semuanya berawal dari akar. Jadi kalau kita merawat durian, bertanam durian, berarti kita merawat akar durian, bukan kita merawat batang durian, merawat daun durian. Nah, bisa ditengok. Nah, ini. Nah, di bawah itu digali paret, tapi ini paret ini udah lama kan. Nah, istilahnya kalau nggak ada paretnya cekungan. Nah, itu nampak kan. Nah, tengok batang nih, sehat. Tak kena jamur walaupun udah berumur puluhan tahun. Nah, bisa ditengok. Nah, tuh. Nah, berapa batang tuh? 2 batang. Nah. 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 Bisa ditengok kan? Nah. Jadi kawan-kawan, jika nanti kawan-kawan mau menanam durian, tanamlah durian itu dengan metode busuk. Nah, jika sudah terlanjur tidak memakai busuk, maka bikinlah paret pembuangan air, walaupun lahan kawan-kawan itu mereng. Karena kawan-kawan,
Jika nanti pohon durian kita itu misalnya berusia setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah, oke lah nanti di lahan kawan-kawan itu tidak pernah terjadi banjir. Jika nanti durian itu udah berumur 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun, maka nanti akar tunjangnya itu, akar tunggal yang menancap ke bawah itu nanti dia akan makin dalam menancap ke tanah. Jadi nanti sehingga ketika berjumpa dia dengan air di dasar tanah itu, maka jika nanti akar terendam di dasar tanah, maka itulah penyebabnya daun durian itu menguning atau nanti akarnya berjamur. Dan itu salah satu pemicu itu kan kawan, kanker batang. Jadi saya sarankan jika menanam durian itu walaupun di dataran tinggi, walaupun di dataran rendah, walaupun di tempat yang mereng, usahakan dibuat pembuangan airnya. Bisa ditengok ini kan kawan, ini durian ini udah umur puluhan tahun ya, kan masih aman. Jadi semuanya tergantung ini kan kawan dari akar. Akar ini pun berpengaruh juga nih kan kawan terhadap kualitas buah. Kenapa saya bilang? Karena inilah saya contohkan ya. Ini kan durian lokal ini yang udah berumur puluhan tahun. Makanya durian lokal ini tidak pernah kita jumpa, ya mungkin ada lah, tidak pernah kita jumpa jika buahnya itu jatuh, jika kita makan, jarangnya kita berjumpa buahnya itu mengkal atau hambar atau keras lah, kurang sempurna lah hasil buahnya itu. Karena dia berbuah itu kan kawan udah di usia di atas 15 tahun ke atas atau lebih. Jadi kalau di usia segitu dia berbuah, jadi akarnya ini udah menjalar kemana-mana. Bisa tengok akarnya udah menjalar kemana-mana. Mungkin durian ini nih, kan akarnya ini mungkin udah ada lah ini sekitar 10 meter ini kan kawan, keliling. Jadi jika tak dikasih nutrisi apapun atau pupuk apapun untuk membaguskan kualitas buahnya itu udah tidak apa-apa kan kawan. Bisa ditengok nih, ini akarnya nih. Karena akarnya itu udah banyak, udah menjalar kemana-mana. Jadi nanti suatu dia berbuah, buahnya itu enak. Tapi kalau durian yang hasil sambung pucuk itu kan kita itu kan kawan merekayasa tanaman. Jadi tanaman yang seharusnya berbuah di atas 15 tahun, kita rekayasa dia dengan melakukan sambung pucuk. Jadi nanti dia akan lebih cepat berbuah di usia 3, 4, atau 5 tahun. Tapi itulah, sewaktu dia berbuah di umur 4 atau 5 tahun, terkadang itu ada yang terasa hambar, ada yang terasa mengkal, ada yang dagingnya itu keras, ada ya terkadang dagingnya itu pucat. Jadi kesimpulannya itu buahnya itu tidak sempurna. Jangankan lagi nanti untuk dijual, kita sendiri aja kadang tidak
suka dengan rasanya dan tidak mau memakannya. Nah, jadi itulah makanya nanti jika kawan-kawan ingin membudidayakan tanaman durian itu yang hasil sambung pucuk, maka saya sarankan jika ada muncul bunga nanti di usia 3 atau 4 tahun, saran saya buang aja bunga itu kan kawan. Jadi tunggulah dulu nanti sudah sampai dia berusia 5 tahun. Dan jika sudah sampai pun di usia 5 tahun, kita harus tetap memberinya nutrisi-nutrisi untuk agar nanti kualitas buah durian itu bagus kan kawan. Karena yang saya bilang dari awal, akarnya itu masih pendek, belum panjang menjalarnya kemana-mana. Jadi itulah terkadang itu penyebab durian itu mengkal. Jadi kalau durian sambung pucuk ini, kita harus rajin, istilahnya harus peduli dengan perawatannya. Ya salah satunya pupuk itulah. Jadi pupuk itu kan terserah saja, mau pupuk kandang, mau pupuk kimia, mau pupuk organik. Jadi unsur nya itu kan nitrogen, fosfat, kalium kan. Jadi nutrisinya itu harus kita jaga kalau menanam durian sambung pucuk, karena dia cepat berbuah, sementara usianya belum matang lah ibarat orang, akarnya belum banyak menjalar. Jadi nanti jika ada nanti kawan-kawan itu kan menanam durian itu misalnya varietas tertentu kan, misalnya durian montong hambar ataupun durian bawor keras ataupun nanti durian ini mengkal segala macam, itu sebenarnya pengaruh akar itu lah kawan-kawan. Akarnya belum panjang lagi, jadi dia sudah berbuah. Jadi akarnya belum banyak untuk mencari makanan. Jadi harus kita bantu dia dengan pupuk, apapun jenis pupuknya kan. Jadi kalau durian lokal yang tanpa disambung, akarnya itu udah menyalar kemana-mana. Inilah contohnya. Udah berapa meter saya nih ya, banyak dari batang. Masih nampak lagi ini akarnya nih. Oke kawan-kawan, jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.